yang pertama kita akan bahas adalah bab tentang fondasi fisik dan motorik. Ya, ini juga jadi bab yang sering kali kelewat, apalagi generasi 10 tahun terakhir yang lebih senangnya main-mainnya di dalam rumah ya, Teh Maya ya. Oke, silakan Teh Maya. Saya persilakan Teh Maya. Ya boleh. Teh Cita dibantu dulu slide-nya. Kita akan bahas garis besarnya ya. Garis besarnya tentang ini menyiapkan fondasi fisik dan motorik. Apa sih yang kebayang tentang fisik, motorik gitu ya, atau dalam istilah fitrah tuh fitrah jasmaniah gitu ya. Ini tidak melulu tentang kesehatan gitu ya, juga terpenuhinya nutrisi, tapi juga bagaimana setiap sendi, otot, fungsi sensori itu berkembang. Biasanya ayah bunda tuh concern ya buat anak-anaknya dari mulai tengkurap, terus merayap, berdiri, patah gitu ya sampai jalan. Nah setelah jalan biasanya setelah berjalan ya sudah gitu ya, anak-anak kita sudah bisa berjalan gitu ya, sudah bisa explore dan malah godaannya mulai ketika anak-anak sudah bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Mereka sudah mulai coba sana, coba sini gitu ya, yang ada. Boleh Teh Cita berikut slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini yang akan kita temukan gitu ya. Tentang perkembangan fisik ini yang seringkali tampilnya malah jadi tantangan tersendiri untuk ayah bunda ya. Karena anak-anak sekarang ini lebih banyak mainnya di dalam rumah, kurang keluar rumah, sehingga aktivitas mereka melatih setiap sendi-sendi fisik dan motoriknya tuh jadi juga efek sampingnya jadi malah bikin rumah terlihat berantakan. Betul atau betul? Betul banget. Betul ya. Terus gitu ya, di tengah banyak gitu ya tugas-tugas bunda yang lain selain mendampingi anak-anak bermain gitu ya, bereksplorasi, kan ada masalah domestik, mungkin ada bunda-bunda juga yang bekerja, sehingga seringkali supaya memudahkan pekerjaan, tanpa sengaja si ruang gerak anak-anak kita tuh jadi terbatas gitu ya, biar rumahnya tadi ya kacamatanya kacamata orang dewasa, biar rumah lebih terlihat rapi, bersih gitu ya. Terus kadang-kadang misalnya saya juga bertemu nih ngobrol gitu ya, kenapa sih dulu mah kita nggak lincah di dalam rumah gitu ya. Kalau sudah sampai rumah tuh udah duduk tenang. Kenapa? Karena memang kontur lingkungan fisik kita sekarang itu sudah berbeda dengan beberapa belas tahun sebelumnya, yang dulu masih memungkinkan anak itu eksplorasi di luar, sawah, manjat gitu ya. Kalau sekarang kebutuhannya, fitrahnya masih sama. Fitrah yang Allah berikan tuh masih sama. Anak-anak tuh masih senang bereksplorasi secara fisik gitu ya, masih senang melatih setiap sendi-sendi otot tubuhnya, masih senang mencoba dan merasa dengan setiap indranya gitu. Hanya saja karena kontur lingkungan itu tidak memungkinkan lagi mereka main di luar dengan porsi yang banyak, maka si kegiatan itu jadi pindah ke dalam rumah gitu ya. Itu yang membuat mungkin setelah anak-anak berjalan gitu ya, bunda mulai
kelimpungan gitu ya, mulai kelimpungan sehingga tanpa sadar aktivitas ini tuh tidak terfasilitasi gitu. Padahal ini adalah fitrahnya. Oh iya, saya juga ingat misalnya ya tentang kacamata orang dewasa. Kemarin itu ya Bunda Sofi ada pertanyaan anak saya 11 bulan perilakunya agresif gitu, suka pukul-pukul gitu ya. Apakah khawatirnya nanti terbawa sampai dia dewasa gitu. Nah, sependek pengetahuan saya ya Bunda ya, anak 11 bulan tuh belum ada muncul perilaku agresif gitu. Memang tubuhnya yang tadinya kan bayi, dia hanya menggerakkan tangannya tanpa arah, mulai mampu tuh, mulai bisa meraih, mulai bisa menggerakkan tangannya belum kompleks, masih maju mundur. Nah, itu mungkin seperti gerakan memukul. Dia akan mengulang-ulang gerakan yang sama gitu ya untuk tadi supaya dia lebih mahir. Nanti setelah oh ternyata tangan aku bisa maju mundur, bisa apa lagi gitu. Nah, perkembangan fisik dan motorik itu sebenarnya yang banyak mewarnai, banyak mudah terlihat terjadi pada anak-anak tadi 0 sampai 6 tahun. Karena memang yang banyak dilatih gitu ya, selain tadi perkembangan bahasa, kemudian kepercayaan diri, sosialisasi itu dilakukan banyak dengan aktivitas fisik dan motorik gitu. Nah, apa sih isu-isu yang terkait dengan fisik dan motorik tadinya fisik dan motorik memang begitu saja, dan ini tuh baru mulai sadar kita bahwa oh ya yang ini tuh tidak terfasilitasi tuh ketika terjadi masalah di tahun-tahun setelahnya. Boleh Teh Cita berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini. Ya, betul yang ini. Nah, di sini baru mulai oh ini berkaitan sama ini, misalnya ketika beberapa anak, misalnya anak tetangga gitu ya, atau anak ayah bunda sendiri, atau misalnya keponakan gitu ya, terdeteksi sulit konsentrasi. Kemudian ketika dibawa ke ahli, seringkali yang ditanyakan merangkak tidak gitu ya, merangkak tidak gitu. Nah, ternyata untuk bisa konsentrasi itu perlu otot-otot punggung yang kuat gitu ya, untuk nanti dia bisa belajar fokus, bahkan untuk sholat dengan khusyuk, untuk sholat dengan tumaninah itu diperlukan otot-otot yang kuat gitu ya. Kalau otot-ototnya tidak kuat, sulit untuk dia bisa ruku dengan betul, sujud dengan betul, dia bisa duduk gitu ya dalam jangka waktu yang panjang, memperhatikan gurunya di kelas, itu juga jadi sulit. Nah, otot-otot yang kuat itu perlu latihan yang panjang. Nah, kesempatannya ini adalah selama sebelum 6 tahun. Otot-ototnya masih mudah dibentuk, masih mudah dilatih gitu ya. Juga hambatan menulis gitu ya, hambatan menulis seringkali dilatihnya dengan menulisnya sendiri gitu ya, menulis banyak-banyak gitu ya, padahal bukan di sana gitu. Ketika dia kesulitan menulis, mudah lelah gitu ya, tulisannya bentuknya masih belum bagus, si latihannya bukan di menulis itu sendiri, karena ketika menulis itu sendiri, anak-anak malah semakin tidak menyukai kegiatan menulis, memberikan efek samping yang negatif gitu, persepsi atau rasa dia tentang kegiatan menulis itu jadi
tidak nyaman, saya tidak suka dan menghindari tugas-tugas menulis. Padahal untuk mampu menulis itu perlu otot-otot tadi, selain otot punggung, otot-otot tangan yang kuat gitu. Jadi dilatihnya bukan di menulis, malah di kegiatan aktivitas play-doh gitu ya, atau misalnya aktivitas bulu tangkis, mengelap kaca, basket gitu ya. Karena itu berkaitan sama tadi otot-ototnya. Begitu pula misalnya dengan sulit memahami bacaan gitu ya. Sulit memahami bacaan itu juga ada kaitannya dengan ucap yang belum jelas gitu ya. Ucap yang belum jelas itu berkaitan juga seringkali ada anak-anak yang tidak suka, misalnya tidak suka jenis makanan tertentu. Artinya lidahnya tidak terlatih dengan variasi input yang banyak gitu ya. Kemudian itu yang soal belajar tadi ya, berkaitan sama ternyata fisik dan motorik itu juga fondasi ke area emosi sosial gitu ya. Anak-anak, beberapa anak yang ototnya lemah juga dia jadi kurang percaya diri. Dia tidak terbiasa untuk main spontan gitu ya, sehingga dia merasa kalau main sama temennya, oh kok kalau di bawah 6 tahun tuh biasanya gitu ya, teman-temannya tuh mainnya lari, lempar gitu ya, bakbuk gitu ya. Kalau misalnya otot-ototnya dia tidak kuat, tidak terlatih, itu juga membuat anak-anak jadi sosialisasinya jadi nggak pede gitu. Aku ini nggak bisa gitu. Aku nggak terampil gitu ya. Sebenarnya perkembangan fisik dan motorik itu untuk memberi pengalaman si anak gitu ya. Aku sekarang udah bisa ini gitu. Aku udah bisa ini, aku udah bisa ini. Itu adalah dimulainya sebelum ke area-area yang lebih kompleks di tahun-tahun berikutnya gitu. Itu mulailah dari penguatan di aspek fisik dan motorik gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang sensitif, mudah baper, mudah tidak nyaman, gelisah gitu ya, emosinya juga mudah terpicu. Ternyata ini juga berkaitan dengan aspek sensorinya yang tidak terlatih menerima variasi. Jadi telinganya tidak terbiasa mendengar variasi suara yang beragam, dari yang suaranya lembut sampai yang suaranya tinggi, misalnya gitu ya. Kemudian taktilnya juga tidak terbiasa untuk menyentuh berbagai benda di lingkungannya dengan berbagai tekstur gitu. Ini juga ada kaitannya ke sana gitu ya. Nah, si fisik motorik ini baru biasanya kan gitu ya, anak saya aktif, lincah gitu ya. Ternyata ada hal yang sekedar biasanya aktif, lincah tuh terkait dengan bolak-balik lari di tempat datar gitu ya. Padahal mereka juga butuh untuk mengeksplorasi lebih banyak aktivitas fisiknya gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih jauh ya di pertemuan yang lengkap. Nah, kemudian berikutnya Teh Cita boleh ditolong. Jadi agendanya nanti apa sih yang akan dibahas? Nah, ini ada berkaitan sama empat aspek ini gitu ya. Sebelumnya, nah, dimulai dari apa saja gitu ya, apa saja. Tadi apa saja itu selain nutrisi, makanan gitu ya, supaya anak yang nutrisinya bagus dia juga jadi lebih siap kan untuk aktif gitu, mengeksplor tubuhnya, mengeksplor lingkungannya, kemudian juga kesehatannya yang tentunya juga kesehatan. Nah, biasanya nutrisi dan kesehatan ayah bunda udah sangat memperhatikan, tapi berikutnya itu tentang koordinasi gerak, kemudian fungsi-fungsi sensori motor gitu ya, indranya, apakah semua indranya terlatih dengan menerima rangsang gitu, karena anak tuh pada dasarnya semua anak tuh adalah senang bergerak, senang bereksplorasi secara aktif gitu ya, nggak ada misalnya yang senangnya diem gitu, nggak ada gitu. Pada dasarnya semua anak senang mengeksplorasi gitu ya, tidak itu anak perempuan ataupun anak laki-laki gitu ya.
Dan bisa bisa kita lihat sebenarnya dengan tidak dengan hanya memperhatikan anak kita ketika bergerak, mereka tuh adalah anak-anak yang penuh motivasi. Dari mana? Misalnya ketika dia mau coba manjat, jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi, sampai akhirnya dia bisa gitu ya. Jadi fitrahnya anak-anak tuh sebetulnya tidak ada yang tidak termotivasi untuk belajar hal baru gitu ya. Mereka tuh sangat penuh energi, motivasi untuk belajar hal baru gitu ya. Kadang-kadang respon kita yang membuat fitrah itu jadi tidak lagi berkembang gitu ya. Kemudian kenapa itu perlu gitu ya? Kenapa itu perlu dibahas sih fisik motorik? Ya udah gitu ya, fisik motoriknya naturalnya kayak gitu ya. Nah, kenapa perlu dibahas tadi gitu ya? Ketika usia-usia biasanya mulai ditemukan masalahnya. Kebetulan saya juga menjadi psikolog di sebuah sekolah. Nah, masalahnya ketika mau masuk SD masih banyak PR-nya gitu ya. Ada anak-anak yang bekerjanya pengen cepat selesai gitu ya, tanpa diperiksa 2 kali gitu. Sehingga walaupun sebenarnya potensi kecerdasannya tinggi, jadi tidak bisa terlihat gitu ya. Ada anak-anak yang masih belum mateng, ketika masuk SD masih nempel sepenuhnya dengan pendampingnya gitu ya. Ada yang masih toilet trainingnya belum selesai, ada yang tadi ya harusnya tidak wajib ketika masuk SD itu tidak wajib bisa membaca, tapi dia belum bisa membedakan bagaimana dia bisa membaca misalnya, tapi dia belum bisa membedakan satu bentuk sama bentuk lainnya. Sedangkan membaca itu terkait dengan simbol yang panjang lebar gitu ya, simbol yang banyak. Terus pengucapan yang juga bervariasi gitu ya. Kemudian anak-anak yang belum mandiri gitu ya, masih harus dibantu ini itu, terus masih sering lupa barang-barang gitu. Dan itu ketika di 6 tahun pertama masih mudah ayah bunda untuk mendeteksi kita lubangnya di mana ya gitu, karena masih belum kompleks. Artinya ketika misalnya nih ketika anaknya terlihat aku malas belajar gitu ya, malas belajar itu masih mudah terdeteksi, ternyata otot tangannya masih belum kuat, sehingga ketika dia menulis banyak tuh jadi mudah capek. Sedangkan kegiatan belajar SD tuh banyaknya kan di area menulis misalnya gitu ya. Ketika menulis tuh dia jadinya mudah lelah, sehingga persepsi dia tentang kegiatan belajar secara keseluruhan yang jadi negatif, jadi malas gitu ya. Nah, itu lebih mudah terdeteksi dibandingkan ketika tadi ya, hambatan menulis itu sudah tercampur dengan pola yang berulang, persepsi negatif terhadap sekolah, kemudian respon orang dewasanya juga, kamu males gitu ya, itu jadi lebih kompleks gitu ya ketika di usia yang lebih dewasa gitu. Kan lebih mudah kalau dilihat di usia tadi 6 tahun pertama. Kemudian emosi sosial seperti tadi contoh yang saya bahas di isu. Nah, apa sih penghambatnya biasanya? Nah, penghambatnya ini biasanya orang tua itu segan, saya sebutnya nggak malas ya, segan untuk riweuh gitu ya, karena aktivitas fisik tuh jadi memang butuh energi yang besar, dan anak-anak kita kan pada dasarnya energinya besar ya, artinya waktu sebelum PJJ pun mereka sudah misalnya berkegiatan di luar Senin sampai sampai Jumat misalnya, yang ada yang di sekolah gitu ya, atau misalnya udah mulai TK, atau misalnya bermain-main sama temannya. Sabtu Minggu pun mereka masih menuntut misalnya, ayo ayah, ibu, ayo kita berkegiatan lagi gitu, padahal di Sabtu Minggunya ayah ibunya udah lelah dengan agenda-agenda rutin di hari Senin sampai Jumat gitu ya, karena mereka energinya besar sekali gitu ya. Kadang karena kita segan untuk tadi riweuh ya, kalau bahasa Sundanya mah sibuk gitu ya, mendampingi energi yang banyak, sehingga gitu ya, ya udah
yang gampang aja kita pengennya anak duduk manis gitu ya. Ya udah kasih handphone misalnya, atau misalnya nggak usah handphone. Sekarang handphone dihindari misalnya gitu ya, atau permainan yang dia duduk manis, padahal dia juga perlu gitu untuk bergerak leluasa di lingkungannya. Kemudian ada juga yang khawatir, misalnya beberapa kali saya temukan misalnya ayah-ayah yang anak perempuannya manis, cantik, jangan kepanasan, jangan luka gitu ya. Jadi udah di rumah aja banyaknya gitu. Nah, dia jadi tidak punya pengalaman fisik gitu ya, khawatir yang betul keselamatan anak itu nomor satu ya, bahwa di dalam eksplorasi fisik juga kita harus perhatikan keselamatan gitu ya. Misalnya pada bayi, misalnya putri saya juga lagi seneng naik tangga gitu ya, dan itu potensial dia terpleset dan jatuh tuh tinggi gitu ya. Mudahnya sih memang nggak usah naik tangga aja gitu ya, ditutuplah tangganya biar nggak naik tangga gitu. Padahal kekhawatiran naik tangga itu bagus gitu ya untuk perkembangan ototnya. Jadi kita mengakalinya bukan tidak naik tangga, tapi ketika dia naik tangga kita dampingi, ada di sisinya, sehingga kalaupun terpleset kita akan cepat menangkap gitu ya. Jadi khawatir tuh harus, tapi respon khawatirnya tuh harus tepat gitu. Anak tetap dapat kesempatan karena memang tadi balik lagi itu fitrahnya. Semua fitrah tuh ada fungsinya kok gitu ya. Ketika Allah menentukan demikian tuh ada fungsinya untuk ke tahap-tahap berikutnya. Nah, atau tadi overthinking gitu. Anak saya agresif gitu ya, ini melakukan kekerasan, memukul gitu ya. Padahal bukan, itu adalah dalam rangka dia mencoba gitu ya, ngacak-ngacak misalnya gitu ya. Ternyata dia lagi bereksplorasi karena dia sebenarnya sedang mencoba gitu, mengembangkan proses berpikir dan berbahasanya gitu ya. Karena misalnya gini, bagaimana anak misalnya bisa tahu apa sih dingin itu tanpa dia pernah meraba langsung benda yang dingin dengan tangannya gitu ya. Apa sih panas itu, apa sih tinggi itu, bagaimana jatuh gitu ya. Itu kan juga perbendaharaan kata yang perlu ada di otaknya. Nah, kemudian kita juga selain tadi apa penghambatnya, kita akan bahas bagaimana kalau terlanjur terlambat gitu ya. Karena ini kan tadi Bunda Opi udah bilang ya, tidak juga harus pada orang tua dengan anak yang 0 sampai 6 tahun. Ini masih berlangsung, masih bisa kita perbaiki sedikit-sedikit. Nah, kalau sudah terlewat bagaimana? Seringkali pertanyaannya itu ya. Oh, ini berkaitan sama ini gitu ya. Oh iya, betul gitu ya. Berkaitan sama 6 tahun sebelumnya. Tapi udah terlewat, anak saya sudah umur 8, 9, 10 gitu ya. Nah, apakah masih bisa diperbaiki gitu ya? Masih bisa disiasati. Nah, bagaimana mensiasati itu juga akan kita bahas nanti gitu. Karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, boleh slide yang terakhir, Teh Cita. Nah, apa sih kata kuncinya di perkembangan fisik dan motorik ini atau fitrah jasmani ini? Sebetulnya tidak ada stimulasi atau aktivitas khusus gitu ya, karena secara naluri ya anak-anak tuh akan bergerak dengan sendirinya, akan melatih setiap otot sendinya tuh dengan sendirinya. Kata kuncinya tuh hanya 2. Satu, kesempatan untuk kita memberi keleluasaan mereka bergerak bebas, aktif, mencoba, menyentuh, memegang gitu ya. Bereksplorasi, bereksperimen gitu ya. Karena sebelum mereka memahami apa yang ada di luar dirinya, mereka perlu juga
juga memahami tubuhnya sendiri, perlu nyaman juga dengan tubuhnya sendiri. Oh, ini tanganku tuh untuk apa saja sih? Di tanganku tuh ada apa aja gitu, bagian-bagian apa saja, tanganku bisa digerakkan seperti apa, bisa melakukan apa, kalau misalnya seperti ini bagaimana, kalau misalnya luka gimana merawatnya. Sebelum pengetahuan dia tentang misalnya ya udah ilmu-ilmu kedokteran atau apa yang ada di luar dirinya atau tumbuhan gitu ya. Nah, dia perlu dulu merasa gitu ya dengan tubuhnya gitu. Karena bagaimana pengetahuan itu berkembang kalau tadi fungsi-fungsi indranya berfungsi dengan optimal gitu ya. Dia akan lebih paham misalnya tentang jeruk kalau jeruk itu sudah dia eksplorasi dengan seluruh anggota fisiknya, bukan hanya melihat gambar, oh ini jeruk, enggak gitu ya, tapi oh ini wanginya jeruk, oh jeruk itu seperti ini, rasanya seperti ini gitu ya, beratnya segini, bentuknya segini, besarnya segini gitu. Nah itu lebih akan berpengaruh ke dalam perkembangan proses berpikir dia, karena banyak penelitian menyebutkan si proses motorik ini berpengaruh besar ke proses kognitif gitu ya. Nah, setelah kesempatan ada misalnya, oh ternyata kesempatan ada yang masih ragu-ragu karena situasi kondisi lingkungan tuh di mana anak berkembang tuh kan ada banyak orang dewasa ya, ada ayahnya misalnya, ada kakaknya, ada neneknya. Sehingga respon dia misalnya sudah bunda udah kasih kesempatan tapi dia misalnya belum berani. Nah, kasih tantangan gitu. Tantangan tuh seperti apa? Misalnya yang sederhana, kita mau dorong anaknya merangkak gitu ya. Nah, kasih bendanya sedikit-sedikit di depan dia yang harus dia raih gitu ya. Terus mau manjat, kita misalnya bisa main kucing-kucingan supaya kejar kita terus kita manjat, dia juga berani manjat gitu ya. Jadi kata kunci mengembangkan fitrah jasmani punya dua sebetulnya. Satu kesempatan, dua tantangan. Kalau misalnya dua hal ini sudah kita kuasai, dia akan aktif dengan sendirinya. Intinya melatih setiap sendi otot gitu ya, organ sensori geraknya gitu, sensori motornya untuk perkembangan di tahap selanjutnya. Nah, mungkin itu dulu ya terkait dengan fisik dan motorik. Kembali pada Bunda Sofi. Seperti yang tadi sudah Teh Maya sampaikan, Ayah Bunda, saya tadi ikut mencatat juga ya beberapa poin-poin penting yang Teh Maya sampaikan. Memang ternyata biasanya sih belum terlalu kerasa kalau di 6 tahun pertama justru ya Teh ya bolong-bolongnya. Tapi nanti biasanya dari beberapa kasus yang sering kami temui itu akan makin kerasanya kalau sudah di atas usia 6 tahun. Jadi biasanya klien-klien itu datang, keluhannya macam-macam ya, anaknya kelihatannya susah fokus, disuruh nulis lama gitu ya, nggak betah untuk kemudian duduk tenang gitu ya, atau bahkan berapa perilaku tuh justru muncul dalam perilaku mengganggu ya Teh Maya ya, maksudnya kok kayaknya dia jadi di kelas kok dianggap seperti anak yang nakal, anak yang bermasalah begitu ya, anak yang tidak tenang gitu ya. Ya, ternyata itu banyak diantaranya ya Bunda, ternyata memang faktor-faktor motorik ya, fisik dan motorik yang menjadi salah satu penyebabnya ya. Jadi memang itu menjadi salah satu poin yang penting ya. Dua hal yang tadi disebutkan sama Teh Maya, dua hal yang simple ya. Dikasih kesempatan ya, kemudian dikasih tantangan, tapi rupanya dua hal itu dengan kondisi kita hari ini kadang-kadang juga menjadi hal yang PR juga buat kita.